Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ain Latifah dengan NIM 130 142 1064 dari Rombel 1. Di sini saya akan mempraktekkan bimbingan kelompok dengan teknik sosial drama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, Ibu perkenalan dulu ya. Di sini ini Ibu namanya Bu Alfi. Ibu Alfi sebagai guru BK baru kalian di sini gitu. Nah, sebelum Ibu beranjak ke agenda selanjutnya, Ibu mau alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, dari anak-anak siapa yang berdoa? Saya sebelumnya berdoa maksudnya. Oke, silakan Mbak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Mbak. Oke, karena tadi Ibu udah kenalan ya. Nah, Ibu tuh juga belum kenal nih sama anak-anak semua. Dan di sini Ibu mau minta anak-anak buat perkenalan diri masing-masing gitu. Nah, nanti perkenalannya tuh tapi sambil berdiri, sambil ngomong gini ya. Halo, namaku Alfi. Lalu di sebelahnya, halo, salam kenal, namaku Alfi gitu ya. Salam kenal Alfi gitu. Jadi nanti semuanya ikut ngomong salam kenal gitu ya. Oke, udah dipahami? Oke, sekarang berdiri ya. Mau mulai dari kanan dulu atau dari kuning? Saya Bu. Oke, boleh. Ya. Halo, nama aku Farah. Salam kenal. Halo, nama aku Naja. Salam kenal. Halo, nama aku Tania. Salam kenal Tania. Halo, namaku Fauzan. Salam kenal. Salam kenal Fauzan. Halo, nama aku Iva. Salam kenal. Salam kenal Iva. Halo, nama aku Nisa. Salam kenal. Salam kenal Nisa. Halo, nama aku Azra. Salam kenal. Salam kenal. Oke, boleh duduk ya. Oke, nah hari ini kan udah kenalan nih. Nah, hari ini ada yang tahu nggak agenda kita apa? Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Nah, di sini kita melakukan bimbingan kelompok gitu. Nah, kira-kira udah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Belum. Jadi berarti belum tahu ya pengertian bimbingan kelompok itu apa. Nah, di sini dijelasin dulu ya. Nah, bimbingan kelompok ini adalah layanan dari bimbingan konseling. Di sini tuh nanti kita berdiskusi membahas suatu tema umum gitu. Nah, ada asas-asasnya juga. Anak-anak udah tahu berarti belum ya? Udah tahu belum? Oke, belum tahu. Di sini tuh ada 4 asas dari bimbingan kelompok. Pertama ada kerahasiaan. Jadi di sini nanti kita apapun yang kita bahas itu rahasia, nggak boleh disebarkan kemana-mana, apalagi hal yang privacy gitu. Nah, yang kedua itu keterbukaan. Jadi semuanya tuh boleh berpendapat, terbuka saja antara satu dengan yang lainnya. Lalu asas yang ketiga itu asas kenormatifan. Jadi nanti teman-teman semua, anak-anak semua itu kalau mau berpendapat harus mengacungkan tangan, menghargai satu sama lain, tidak boleh dominan, seperti itu harus menghargai gitu. Yang terakhir adalah asas kesukarelaan. Jadi di sini anak-anak semua itu datang dengan sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun seperti itu. Dan bisa dipahami nggak ya kira-kira? Bisa. Nah, habis itu di sini kita bimbingan kelompok dengan topik yang udah Ibu dapat dari asesmen yang awal anak-anak pelajari gitu ya. Nah, di sini namun Ibu jelaskan dulu ya perannya masing-masing. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak sebagai anggota kelompok gitu. Nah, pemimpin kelompok tugasnya apa? Nanti mematik diskusi anak-anak, lalu anggota kelompok adalah berdiskusi gitu. Jadi yang berpendapat gitu. Jadi Ibu cuma mematik gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke anak-anak, topik hari ini adalah membentuk perilaku positif walaupun yang hadir adalah emosi negatif. Nah, di sini Ibu ambil karena dari hasil asesmen anak-anak menunjukkan kurangnya pematangan emosi gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng ya tentang itu. Dan di sini nanti bantuan dari kesejahteraan psikologi atau biasa disebut psikologi
psychology well-being ya, jadi kesejahteraan psikologi dari individu gitu. Nah, ada 4 sumber. Yang pertama itu nanti kita membahas tentang konsep dasar. Yang kedua ada karakteristik tinggi atau rendahnya seseorang memiliki kesejahteraan psikologi. Lalu yang ketiga tentang manfaat dari kesejahteraan psikologi sendiri, dan yang terakhir adalah cara membangun kesejahteraan psikologi gitu. Nah, tujuan khususnya dari bimbingan kelompok ini dengan topik tersebut adalah yang pertama, siswa mampu mengemukakan konsep dasar dari kesejahteraan psikologis. Yang kedua, siswa mampu menganalisis karakteristik kesejahteraan psikologis individu yang rendah maupun tinggi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis manfaat dari kesejahteraan psikologis. Yang terakhir adalah siswa mampu membangun cara bagaimana memiliki kesejahteraan psikologis seperti itu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Belum ya? Belum. Oke, baik. Nah, anak-anak apakah sudah siap? Oke, mungkin Ibu Panti ya, karena sudah siap. Tadi tugasnya anak-anak apa? Tugasnya apa? Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan asas kenormatifan. Kalau berpendapat bagaimana? Tidak boleh dominan. Lalu? Yang lain? Nah, jadi kalau beberapa? Oke, Ibu tanya sekali lagi, apa tugas dari anggota kelompok? Oke, dari Mbak Najah, silakan. Oke, berdiskusi. Ada yang mau berpendapat lagi? Tadi tugas dari pemimpin kelompok apa? Oke, baik Pak. Mengenai jalannya diskusi Ibu. Oke, baik. Terima kasih menjalani diskusi. Lalu Ibu lihat udah paham ya ini. Nah, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan topiknya. Nanti ada 4 sumber juga. Sumber pertama itu tentang konsep, itu nanti kita berdiskusi di sini. Yang sumber 2 sampai 4 itu nanti kita memakai sosiodrama begitu ya. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut sosiodramanya bagaimana gitu. Pertama kita bahas mengenai konsep dasar dari kesejahteraan psikologis. Ada yang mau berpendapat? Oke, satu dulu. Siapa dulu? Oke, Batangnya silakan. Oke, izin masuk ya. Di sini saya ingin berpendapat mengenai kesejahteraan psikologis. Nah, di sini menurut saya kesejahteraan psikologis itu kondisi di mana individu itu bisa memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dan mampu memiliki sikap yang bisa membangun, sikap yang saling menghargai sesama, membangun sesama untuk menciptakan hal-hal yang positif di lingkungannya. Oke, terima kasih Mbak Tania. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, boleh Mbak. Menurut saya kesejahteraan psikologis itu dilihat dari namanya, yaitu kesejahteraan. Menurut saya adalah kondisi di mana suatu individu itu tidak memiliki tekanan dalam emosinya. Jadi dalam hal ini dia memiliki hanya emosi positif, tidak ada emosi negatif. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke. Menurut saya kesejahteraan psikologis itu dia dari individu itu selalu berpikir positif, terus dia jadi tahu kalau hidup dia bisa menemukan diri dengan baik, terus tidak ada tadi yang dibilang Mbak Iva, tidak ada tekanan, terus sehat, nggak cuma dari sini tapi juga mental. Oke, terima kasih Mbak Ketia. Ada yang mau berpendapat lagi? Siapa? Ada? Cukup? Oke, ada cukup ya. Mungkin kita dari tadi 3 tadi sudah mewakili ya dari konsep kesejahteraan psikologis itu benar banget yang dikatakan oleh Mbak Iva, Mbak Tania, Mbak Kesha gitu ya, bahwa kesejahteraan psikologis itu keadaan atau kondisi seseorang dia tuh sehat ya secara mentalnya, positif, sehingga bisa melakukan mengolah dirinya dengan baik. Nah, nantinya dia bisa hangat sama orang lain, bisa melakukan hal-hal baik gitu. Nah, nantinya orang tersebut dapat tumbuh secara optimal karena sehat ya, jasmani maupun rohani tadi ya. Terima kasih karena kita ibu rasa teman-teman sudah paham ya tentang konsep dasar dari kesejahteraan psikologis. Kita akan melakukan sosiodrama gitu. Nah, di sini kita ibu ambilkan teksnya dulu ya. Oke, di sini ada teks drama tentang ya betul membentuk perilaku positif walaupun yang hadir adalah emosi negatif gitu. Di sini ada beberapa ya, ada 7 nih. Yang satu nanti
ada 6 dan yang satu observer karena di sini ada 7 anggota kelompok begitu. Dan di sini ada Dika. Siapa yang mau jadi Dika? Saya dulu. Oh, boleh ya ini. Mas aja. Ini tesnya bisa dibaca dulu. Lalu ada Mbak Ale. Siapa? Mau? Oh, oke. Nih, terima kasih Mbak Naja. Lalu jadi guru siapa? Mbak Tosya, boleh. Sebenarnya di belakang ada tempelan, bisa kalau bisa ditempel di bagian badannya gitu ya, bajunya gitu. Lalu ada Mbak Vera. Siapa nih? Oh, boleh sih, boleh. Siapa? Ya Vera. Lalu ada narator. Siapa nih jadi narator? Mau? Yang satu namanya Kucita. Saya. Jadi apa? Cita. Cita. Oke. Siapa mau jadi narator? Siapa aja? Ayo. Sip, boleh sih. Oke. Yang menang apa ya kamu? Yang menang. Nih, berarti Mas Fauzan jadi observer ya? Gitu. Oke, kalau udah download semuanya ya, dan bisa dipasang. Oke, dipasang semuanya. Oke, sambil dibaca, Ibu mau menjelaskan nih, bisa berikan Ibu dulu ya untuk saat ini. Di sini tuh ada pemeran, ada guru, ada Ale, ada Lucita, Vera, ada Dika, dan ada narator. Pemeran yang udah ada namanya itu dialog ya, berdialog gitu. Nanti udah dilihat bisa diimprove aja gitu, atau bisa mirip seperti ini juga nggak apa-apa. Nanti narator tugasnya menceritakan gitu ya alurnya gitu, dari awalnya gimana gitu. Pokoknya cerita aja tentang keadaan di suatu dramanya tersebut gitu. Nah untuk observer hanya bisa observer itu melihat teman-teman gimana, ada yang salah apa enggak, nanti di akhir juga mengomentari begitu ya, mengomentari sedikit aja apapun yang didapat gitu, mengomentari ini dramanya seperti apa, bagus apa enggak, apa kurangnya gitu aja. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ini. Oke, udah siap? Siap Ibu. Oke, bisa berdiri deh ya, berarti biar lebih leluasa juga. Oh boleh, ini saya lupa, maaf ya Mas Fauzan. Oke, bisa ke tengah ya, nanti kalau yang main ke tengah sini ya, jadi kita melihat pertunjukan. Bisa dimulai. Membentuk perilaku positif walaupun yang hadir emosi negatif. Lucita adalah siswa kelas 11 MIPA 4 yang sangat baik kepribadiannya. Selain itu, ia juga juara kelas dan sering memenangkan lomba. Ya. Biasa aja, aku juga bisa tingkat kecamatan dong. Selamat ya, Lu. Thanks Ale. Iya aku juga masih belajar nih, masih kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik ya. Memasuki minggu UAS dan semua siswa memiliki tugas akhir yang banyak, sedangkan Vira mau asik-asik jalan-jalan sampai larut malam dan asik kumpul dengan teman organisasinya, dan malah ia tidak mengerjakannya. Keesokan harinya, tiba saatnya hari pengumpulan tugas, sedangkan Vera pun tidak mengumpulkan malah memberi alasan ke guru. Ini anak-anak hari ini yang tidak mengumpulkan tugas hanya Vera ya? Iya Ibu, kemarin saya sakit sehingga belum bisa mengumpulkan. Baik, tidak apa-apa, namun nilainya tetap berbeda ya. Hari ini juga ada kejutan dari Ibu, yaitu Ibu akan mengumumkan Best Student for a Year. Yeay, siapa nih? Selamat kepada Luci. Selamat ya, Lu. Kamu rajin, pinter, baik, sopan juga. Ibu siap yes. Selamat Lucy. Alhamdulillah, terima kasih ya, ini juga berkat dukungan dan doa dari kalian semua. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Luci. Tips and trik agar teman-teman bisa seperti Luci dong bisa di-share. Oke, halo semuanya, sebelumnya saya memberikan
bukan tips ya, mungkin ini bisa dicontoh oleh teman-teman hal yang positifnya, yang negatifnya dibuang aja. Nah, jadi di sini kita tuh harus bisa mengupgrade diri kita harus mendekati lingkungan pertemanan yang positif, kita menghindari orang-orang yang mungkin berpengaruh negatif dalam diri kita seperti toxic person gitu ya. Terus kita harus bisa melatih skill yang kita miliki, apapun sekecil apapun bakat yang kita miliki itu harus kita kembangkan gitu. Jadi nantinya harapannya bisa maksimal dalam kita mengolah potensi yang ada di diri kita gitu. Terima kasih. Wih, keren banget Uci, selamat. Wah, keren sekali Bu Cinta. Terima kasih atas tips dan triknya. Kepada teman-teman semua bisa tepuk tangan dong. Boleh bisa duduk kembali ya. Oke, terima kasih, keren banget ya tadi jawabannya. Semoga bisa menambah insight teman-teman juga gitu. Sekarang ibu mau tanya nih, gimana perasaan teman-teman dari observer, pemain, atau siapapun boleh berpendapat gitu. Ada yang mau berpendapat? Saya Oke, boleh. Gimana perasaannya? Oke, menurut saya di sini kan saya berbalas sebagai pecinta ya. Menurut saya ini bisa menjadi satu pembelajaran karena apa? Di sini ada beberapa tokoh ya, intinya semuanya tokoh tuh baik, tapi memang dalam pengawasannya itu pasti ada yang mungkin kurang baik. Tetapi di sini ada banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Jadi kita memerankan tokoh-tokoh yang ada di drama ini. Oke, Terima kasih Mbak Tania sebagai pecinta. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, boleh Mbak Tania. Dari drama ini tadi tergambar ya Bu, kayak yang di Vera itu dia kan berarti kesejahteraan psikologisnya kan bukan dia selalu berpikir negatif dengan orang lain gitu, melalui kata-kata yang tidak memiliki orang lain gitu. Nah terus ada tokoh kita juga yang itu terlihat kesejahteraan psikologisnya, yaitu banyak yang suka sama dia, banyak yang sama dia, terus dia juga belajarnya juga apa namanya punya visi dan misi gitu, jadi dia bisa dapat student best student for the year. Oke, terima kasih Mbak Keisha. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, tadi apa? Rasa aktif? Oke, silakan. Kalau saya mungkin ini ada beberapa pelajaran atau amalan yang dapat kita petik dari drama yang telah kita lakukan tadi, seperti jadi kita bisa mempelajari dari karakter kita yang akan membalas apa yang dikatakan Vera dengan kalimat-kalimat yang positif, juga tidak sekedar untuk memberikan info mengenai bagaimana cara untuk menjadi seperti dirinya. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, apakah sudah cukup? Oke, dicukupkan ya berarti. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat Mbak Keisha, Mbak Naja, dan Mbak Tania ya. Benar banget tadi berarti udah memahami ya tentang drama yang kita lakukan di hari ini gitu. Semoga bisa mendapatkan manfaat buat teman-teman gitu. Oke, kita beranjak ke selanjutnya ya, tentang kita mengomentari tentang konsep menggabungkan apa yang kita pelajari dengan sosial drama yang telah dilakukan oleh teman-teman tadi gitu. Tentang yang pertama itu karakteristik dari kesejahteraan psikologis. Nah, dari teman-teman apa yang bisa dipelajari setelah melihat drama tadi gitu, tentang karakteristik psikologis yang rendah maupun yang tinggi begitu. Ada yang mau berpendapat? Boleh-boleh ya. Kalau yang tinggi itu dia kayak punya visi dan misi dari tadi dulu, terus hidupnya lebih tertata, lebih tertuju gitu juga ya. Oke, terima kasih Mbak Keisha. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, tadi kan ya mulai aja. Oh iya. Jadi saya sebagai karakter pemeran, saya bisa belajar bahwa Vera ini dari kesejahteraan psikologi yang rendah. Dapat belajar bahwa Vera ini mengatakan kalimat-kalimat negatif atau melakukan perasaan-perasaan negatif kepada Lucita yang pada saat itu sedang memiliki sebuah kesenangan atau prestasi yang bisa terlihat pada saat itu. Jadi saya bisa belajar bahwa Vera ini memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Oke, terima kasih Mbak Eva. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, belum ya. Tadi kan apa? Udah jadi anggota kelompok.
karena melatih. Ada yang berpendapat lagi? Ayo, tadi apa? Harus aktif. Oke, silakan. Kalau saya mungkin ini ada beberapa pelajaran atau amalan yang dapat kita petik dari drama yang telah kita lakukan tadi, seperti jadi kita bisa mempelajari dari karakter kita yang akan membalas apa yang dikatakan Vera dengan kalimat-kalimat yang positif, juga tidak sekedar untuk memberikan info-info mengenai bagaimana cara untuk menjadi seperti dirinya. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang berpendapat lagi? Ayo, apakah sudah cukup? Oke, dicukupkan ya berarti. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat Mbak Kesha, Mbak Naja, dan Mbak Tania ya. Benar banget tadi udah memahami ya tentang drama yang kita lakukan di hari ini gitu. Semoga bisa mendapatkan manfaat buat teman-teman gitu. Oke, kita beranjak ke selanjutnya ya tentang kita mengomentari tentang konsep menggabungkan apa yang kita pelajari dengan sosial drama yang telah dilakukan oleh teman-teman tadi gitu. Tentang yang pertama itu karakteristik dari kesejahteraan psikologis. Nah, dari teman-teman apa yang bisa dipelajari setelah melihat drama tadi gitu tentang karakteristik psikologis yang rendah maupun yang tinggi begitu. Ada yang mau berpendapat? Boleh-boleh. Kalau yang tinggi itu dia kayak punya visi pribadi dulu, terus hidupnya lebih tertata, lebih tertuju gitu tujuan. Oke, terima kasih Mbak Kesha. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, tadi kan ya mulai aja. Oh iya, iya. Jadi saya sebagai karakter Vera, saya bisa melihat bahwa Vera ini memiliki kesejahteraan psikologi yang rendah. Kita lihat bahwa Vera ini menggunakan kalimat-kalimat negatif atau menyalurkan perasaan-perasaan negatif kepada Rucita yang pada saat itu sedang memiliki sebuah kesenangan atau prestasi yang dicapainya pada saat itu. Jadi saya bisa lihat bahwa Vera ini memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Oke, terima kasih Mbak Eva. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo, belum ya. Tadi kan apa? Tugas dari anggota kelompok. Ayo. Siapa yang mau berpendapat? Apapun yang dilontarkan teman-teman nggak ada yang salah. Jadi bebas berpendapat, nggak ada yang salah. Jadi ini karena melatih ya, melatih kita gitu. Ada yang mau berpendapat? Oh, boleh, Mbak Naja. Di sini kan saya menerapkan menjadi apa ya? Nah, kalau orang itu memiliki yang tadi psikologis itu seimbang itu kayak baik ngomong dari cita. Iya, betul. Terima kasih Mbak Ale. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo. Ada yang mau berpendapat? Apakah dicukupkan aja? Berarti udah ya. Tentang karakteristik ibu rangkum ya dari teman-teman semua. Tadi yang tinggi berarti udah disebut Mbak Kesha, Mbak Naja, Mbak Iva gitu ya. Tentang yang karakteristik psikologis, kesejahteraan psikologis seseorang yang tinggi itu dia bisa mengelola diri, bisa hangat kepada orang lain, punya tujuan gitu ya. Nah, tahu yang rendah itu dia tuh tidak bisa hangat sama orang lain, tidak bisa menghargai, tidak bisa mengelola emosinya. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Yang kedua adalah manfaat, mengenai manfaat dari seseorang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Dan dari anak-anak ada yang mau berpendapat? Oke, Mas Alden, silakan. Manfaatnya itu memiliki hubungan hidup yang baik dan bisa banyak orang, menjadikan diri itu memiliki kesehatan psikologi dan sosial yang baik dan memiliki mental yang sehat. Oke, baik, terima kasih Mas Alden. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, Mbak Nisa, silakan. Manfaatnya itu memiliki kehidupan sosial yang baik. Dia tidak beradaptasi dengan orang lain. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, silakan Mbak Tani. Manfaatnya itu mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki dalam diri. Karena apa? Karena nantinya dari diri itu memiliki perasaan untuk ayo aku berkembang seperti itu. Oke, terima kasih
berpendapat lagi? Oke, siap. Manfaat punya izin psikologis itu individu itu termotivasi untuk maju sukses gitu, jadinya dia lebih mengoptimalkan kemampuannya. Oke, terima kasih. Ada yang berpendapat lagi? Sudah cukup? Oke, cukup. Ibu rangkum ya dari pendapat teman-teman semua bahwa berarti tadi manfaat dari seorang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik, dia memiliki tujuan hidup, dia bisa kenal sama orang lain, jadinya kehidupan sosial yang baik ya, terus kesehatannya juga terjamin ya, tidak ada tekanan dari manapun, jasmani maupun rohaninya gitu ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya dari anak-anak semuanya. Kita lanjut ke sebab ketiga ya berarti ya. Iya. Tentang keempat, maaf. Terima kasih ya Mas Ardi sudah mengingatkan. Berarti cara individu memiliki kesejahteraan psikologis gitu. Nah, dari anak-anak ada yang mau berpendapat? Oke. Menurut saya caranya itu yang pertama kita fokus untuk mengembangkan diri kita sendiri, yang kedua itu kita membangun hubungan positif dengan orang lain. Oke, terima kasih Mbak Iva. Ada yang mau berpendapat lagi? Iya, silakan. Tadi yang kata itu kan menunjukkan hubungan positif dengan orang lain. Nah, dari contohnya yang kayak tadi itu yang sosial drama bisa kita ambil contohnya dari awal kan kayak menghargai, nggak menjelek-jelekan. Oke, terima kasih. Mana aja ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Mas. Tadi pendapat dari Mbak Eva yang fokus pada dirinya sendiri, yaitu seperti pada fokus pada self improvement. Itu kan pastinya setiap manusia, setiap individu memiliki tujuan hidupnya masing-masing, dan mereka juga membutuhkan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk mencapai apa yang diinginkan dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oke, terima kasih Mas Alda. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, baik. Cara menggunakan kesejahteraan psikologis menurut saya itu dengan menetapkan tujuan hidup. Soalnya kalau misalnya kita tahu tujuan hidup kita jadi termotivasi dan punya semangat untuk lebih optimal lagi untuk menggapai tujuan hidup. Terus sama mungkin penerimaan diri dulu, jadi kita lebih menerima apa yang kita punya gitu. Saya itu dari diri kita, dan seperti itu mental kita juga lebih seimbang, jadi juga lancar gitu. Oke, terima kasih Mbak Keisha. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, Mas Alda. Selain yang sudah disebutkan sama Mbak Pras sama Mas tadi, itu kita dapat memilih lingkungan dan lingkungan pertemanan yang baik gitu, yang positif. Oke, terima kasih Mas Alda. Ada yang mau berpendapat lagi? Gimana? Oh, lagi Mas Alda. Tadi terkait pendapat dari Mas Fauzan yang kita harus memilih lingkungan yang baik, ya itu benar karena salah satu menjaga kesehatan mental kita yaitu mencari lingkungan kita yang baik. Apalagi selain itu kita juga harus bisa berdamai dengan keadaan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan keadaan diri kita sendiri, pastinya psikologis kita juga akan terkena. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, silakan Mbak Tanya. Saya menanggapi dari pendapat teman-teman semua. Jadi saya ada satu hal yang penting kita harus bisa membuat mapping dalam jangka panjang. Jadi kita menuliskan apa yang akan kita lakukan mungkin 1 tahun ke depan, dalam 1 tahun ke depan itu kita harus bisa benar-benar melakukan hal-hal yang positif, dan sebisa mungkin kita meminimalisir hal-hal yang mungkin mengganggu kesehatan mental kita, hal-hal yang negatif dari diri kita yang ada dari pengaruh luar gitu. Oke, terima kasih Mbak Tania. Ini udah semua, apakah ada beberapa lagi? Cukup. Oke, cukup. Ibu rangkum ya. Berarti dari pendapat anak-anak semua, mungkin kita dari diri sendiri membuat tujuan hidup, membuat life mapping, menghargai satu dengan yang lainnya, lalu selalu menghormati dengan yang lainnya gitu. Lalu dari lingkungan, nah lingkungan kita harus memilah-milah lingkungan yang baik gitu ya, karena nantinya tadi benar dikatakan teman-teman lingkungan akan mengaruhi kita juga gitu ya. Nanti kalau lingkungan yang baik, kesehatan kita juga baik dari psikologis gitu. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah berpendapat. Selanjutnya adalah Ibu mau tanya nih tentang pengalaman dari anak-anak sendiri tentang materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang kesehatan psikologis. Pengalaman-pengalaman atau apapun yang mengenai kesehatan psikologis yang pernah
dialami teman-teman gitu ya. Ada yang berpendapat? Siapa? Masih bingung? Ada yang dibingungkan, ada yang ditanyakan, bingungnya bagian mana? Izin bertanya, Boleh. itu maksudnya kita menceritakan mungkin pengalaman yang kita alami gitu. Misalkan kita dari pengalaman yang baik ataupun buruknya Nggak bahwa apa-apa, nggak apa-apa, baik dulu boleh banget. Oke. Oh boleh ya Mbak Keisha. Dari saya mungkin kesejahteraan psikologis saya mungkin masih belum tinggi atau belum baik gitu, karena di suatu masa, di suatu waktu itu saya masih belum bisa menerima diri saya, mungkin masih banyak kurangnya kayak gitu, terus belum bisa terlalu mendengarkan sekitar gitu, jadinya masih kurang bisa menerima kita. Terus misalkan tujuan hidup, saya juga nggak yang nulisin atau buat nanti gitu, jadinya agak sedikit kalau tidak termotivasi gitu loh, jadinya agak apa namanya sesuai dengan menurut saya gitu. Jadi saya kesulitan sekali saya masih Oke, terima kasih Mbak Keisha. Nggak apa-apa. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke Mbak Nanya silakan. Oke, kalau dari saya sendiri, mungkin kalau saya sudah ya lumayan bisa menerima bagaimana diri saya, terus bagaimana saya ketika bersikap kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut ya tidak bersikap selayaknya saya bersikap kepada orang tersebut. Namun dengan demikian tidak menjadi satu halang untuk saya tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Dan apa? Ya karena pasti nanti akan ada saatnya hal-hal baik itu datang lagi menyertai diri kita ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak berbuat baik kepada diri kita seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tania atas pengalamannya. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, Kalau saya mungkin menurut saya ini belum memiliki kesejahteraan, jadi kesejahteraan selalu yang penting. Kalau saya kondisikan menjadi hidup kita dalam next kedepan tersebut, mungkin saya tidak akan bisa bersikap sebagai bersikap, mungkin saya akan agak sedikit marah atau merah dan lain-lain. Jadi mungkin saya berpendapat bahwa saya belum memiliki kesejahteraan psikologis yang penting. Oke, terima kasih atas pengalamannya. Ada yang mau berpendapat lagi? Ayo. Siapa yang dulu? Apakah udah? 3 aja nih volunteernya nih. Kayaknya aku butuh lagi deh. Ya, siapa yang mau? Ada yang oh, Saya silakan. Oke. Oke, mungkin ini kayak sedikit pengalaman ini. Tadi kan cara menjaga kesejahteraan psikologis kita itu pastinya kita harus bisa menerima diri kita sendiri ya. Tapi namanya juga manusia itu makhluk Tuhan yang belum sempurna. Kadang-kadang kita udah mencoba menerima diri kita sendiri, kadang keluar insecure ataupun apa gitu kan. Pastinya kan ya memang kita berusaha untuk menerima diri kita sendiri, tapi kan kadang-kadang keluar ya pikiran insecure ataupun yang lain-lain yang seperti mungkin ya kadang-kadang diriku masih ada sedikit seperti itu sih. Oke, terima kasih atas pengalamannya. Ada yang berpendapat lagi? Maka cukup atau mau? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mau berpendapat tentang pengalamannya, memiliki kesejahteraan psikologis yang baik maupun buruk. Itu oke, nggak apa-apa karena kita juga lagi belajar. Nah, selanjutnya Ibu karena tadi udah berpendapat ya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang udah tengah-tengah gitu ya. Karena kita sudah berusaha. Nah, Ibu mau tanya cara teman-teman gimana sih buat meningkatkan kesejahteraan psikologisnya gitu. Nah, ada yang mau berpendapat? Oh, boleh. Silakan. Oke, ini cara menjaga kesejahteraan psikologis menurut saya yang saya terapkan dalam diri saya. Mungkin yang saya terapkan yaitu fokus pada diri sendiri, tidak usah dengerin orang lain gitu. Kalau emang apa yang kita lakukan itu nggak salah, ya udah jalanin aja, nggak usah dengerin apa dari orang lain. Karena kalau kita emang dengerin
dari kataan orang lain, pastinya itu juga bakalan mengganggu diri kita sendiri gitu. Jadi kita ya udah fokus aja pada diri kita sendiri, lakukan. Kalau itu emang positif ya lakukan aja, kalau emang negatif ya ditinggalin aja seperti itu. Oke, terima kasih Mas Anda. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, Mbak Nani. Kalau menurut saya, langkah yang pertama saya lakukan yaitu bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukur kita bisa menghargai hal-hal sekecil apapun itu. Kemudian yang kedua itu kita pasti membutuhkan tempat bercerita. Alangkah baiknya kalau misalkan kita mungkin ada permasalahan yang menyangkut kesejahteraan psikologis, kita bercerita kepada teman terdekat kita. Untuk apa? Untuk yang pertama yaitu meringankan rasa beban kita yang ada. Kemudian setelah kita bercerita dan mungkin mendapatkan solusi sedikit demi sedikit dari teman-teman, mungkin kita akan terbuka pikirannya. Kemudian yang ketiga yaitu benar yang dikatakan Mas Arja, kita tidak perlu memikirkan pemikiran omongan orang-orang yang mungkin iri dengan pencapaian yang kita dapatkan. Misalkan, wah ini anak ini aktif di kelas ini, terus relasinya banyak begini, terus justru banyak mempengaruhi yang lain untuk tidak suka kepada si anak tersebut. Itu kan termasuk kayak kesejahteraan psikologisnya itu rendah kan? Karena apa? Kalau misalkan kamu tidak suka ya sudah dibilang saja, tidak usah mempengaruhi yang lain gitu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ya jadi kita mengontrol emosi. Kalau misalkan kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dikatakan saja, tapi kan kita sudah ibaratnya seperti di kata-kata kan kayak bukan fitnah tapi namanya ya jadi karena apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan yang kita alami seperti itu. Nanti kita berlatih mediasi ya menahan diri dan sabar seperti itu. Nah dari situ nanti kita akan bertemu kesejahteraan sosial ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tania. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke. Mungkin saya bisa mengatakan sedikit dari pendapatnya Mbak Tania sama Mas Arja. Mungkin caranya kita bisa melakukan hal yang kita suka ya, hobi atau selain itu positif, dan selanjutnya itu kita bisa olahraga. Oke, terima kasih. Dan ada yang berpendapat lagi? Oke, Mbak. Caranya tuh bisa dengan membuat jurnal. Dengan membuat jurnal kan kita hidupnya jadi lebih tertata, pola hidupnya juga bakal lebih baik. Pola hidupnya lebih baik sehingga kesejahteraan psikologisnya juga bisa lebih. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ada yang berpendapat lagi? Sudah? Oke, cukup. Oke, merangkum ya dari pendapat anak-anak semua. Tadi ada bersyukur, lalu fokus pada diri sendiri, olahraga, journaling gitu. Kalau butuh malah bisa cerita ke orang lain juga, ke teman yang sudah dipercaya begitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berpendapat. Selanjutnya Ibu mau menanyakan nih pemahaman apa yang bisa didapatkan di hari ini dan perasaannya gimana setelah melakukan bimbingan kelompok di hari ini gitu. Oke. Untuk saya sendiri mungkin setelah melakukan pembelajaran ini saya bisa mengerti apa itu kesejahteraan psikologis, di mana kondisi saya dalam kesejahteraan psikologis itu, bagaimana ciri-ciri dari kesejahteraan psikologis, dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pada diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Mbak Iva, ada yang berpendapat lagi? Oke, silakan belajar. Dari bimbingan kelompok ini, saya bisa mendapatkan ilmu kayak cara meningkatkan kesejahteraan psikologis itu agar bisa diterapkan di kehidupan. Oke, terima kasih Mbak Naja. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, oke. Dari bimbingan kelompok ini, jadi saya jadi dapat banyak masukan sih dari teman-teman juga mengenai gimana kesejahteraan psikologis yang tinggi dan yang masih rendah kayak gitu. Terus ada juga diberikan ciri-ciri, terus cara menilainya itu mungkin informasi dari ilmu baru yang bisa saya lakukan untuk mungkin memperbaiki kesehatan psikologis saya. Oke, terima kasih Mbak Naja. Selanjutnya adalah rencana tindakan ya, rencana tindakan yang akan dilakukan dari masing-masing kalian apa gitu setelah melakukan bimbingan kelompok ini gitu. Ada yang mau berpendapat? Oke, Setelah di kelompok ini mungkin saya akan memperbaiki yang tadi kan kita sudah membahas mengenai cara meningkatkan kesehatan psikologis. Nah, dari saya kan masih kurang dulu, jadi mungkin saya akan perbaiki lagi mungkin ke
lain gitu. Terus mungkin lebih bersyukur lagi seperti yang tadi mungkin saya akan lebih memperbaiki diri saya sesuai sama cara meningkatkan kehidupan psikologis seperti itu. Oke, terima kasih Kesia. Ada yang berapa lagi? Oke, silakan. Kalau saya mungkin seperti yang masih mau mengenai gimana cara masyarakat kesejahteraan psikologis, juga saya akan mulai membuat ini jurnal mengenai apa adalah kesehatannya. Saya akan belajar mengenai diri saya, dan saya juga akan belajar untuk mencoba meredam emosi negatif yang mungkin akan suatu waktu akan muncul. Oke, ada beberapa lagi. Terima kasih Mbak Iva. Oke, Mas Alden. Dengan adanya unit kelompok ini mungkin saya nanti bisa lebih melatih diri dan meningkatkan potensi yang positif yang ada pada diri saya, terus menata kembali tujuan hidup saya. Oke, terima kasih Mas Alden. Ada yang beberapa lagi? Oke, cukup ya. Terima kasih yang udah berpendapat ya tentang rencananya. Semoga bisa terrealisasikan ya. Jadi tadi ada journaling, ada meredam emosi, melakukan hal positif pada diri gitu ya. Oke, terima kasih semoga terrealisasikan. Karena udah berakhir juga nih, gimana nih? Senang apa? Bonus apa gimana nih? Senang. Oke, semoga kedepannya nanti bisa melakukan bimbingan kelompok lagi ya. Nah, Ibu mau mengevaluasi kegiatan kita hari ini di bimbingan kelompok kalian ini ya. Kalau Ibu lihat ya tentang teman-teman di semua nih sudah mau berpendapat, jadi harapannya nanti bisa melatih kepercayaan diri teman-teman seperti itu juga dari bimbingan kelompok ini ya. Lalu untuk dinamika kelompok nih juga sudah terbangun ya dari antara satu sama lain juga. Lalu yang kedua untuk asas kenormatifan juga sudah ada di sini. Jadi teman-teman mengacungkan tangan terlebih dahulu tadi sebelum berpendapat. Jadi udah baik ya, semoga bisa ditingkatkan dan semoga manfaatnya bisa nyampai ke kalian gitu. Nah, itu ada evaluasi Ibu bagi kertas sebentar ya, ambil dulu. Ya. Oke, ini ada lembar evaluasi. Anak-anak bisa menulis namanya, nama, kelas, nomor absen begitu ya. Nah, diisi sesuai apa yang sesuai hati kalian aja gitu. Jujur sejujurnya gitu. Ibu bagikan ya. Oke, kita lihat ya, terima kasih semuanya. Oke, gimana? Anak-anak sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Bisa dikumpulkan Ibu ya. Oke, berakhir sudah ya bimbingan kelompok kita di hari ini. Terima kasih semua atas waktunya yang sudah datang gitu. Semoga manfaatnya bisa tercapai ke kalian. Dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mungkin berdoa kali ini? Saya Ibu. Oke, boleh silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa bersama. Amin. Oke, terima kasih Mas Arda. Semua murid, Ibu tutup ya semuanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum